Dana di sini. Kali ini Dana akan review sebuah token yang bernama Oragon Egg. Namun sebelum itu, ada baiknya kalian untuk subscribe terlebih dahulu channel Dana, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi yang terbaru lainnya. Selain itu, perlu Dana informasikan bahwa konten ini bukanlah merupakan saran sebuah investasi. Kalian tetap harus melakukan do your own research, karena investasi di kripto itu beresiko tinggi. Tetap disclaimer on ya. Oke, Oragon Egg merupakan sebuah token karya anak bangsa yang bekerja sama dengan perusahaan di Amerika untuk menciptakan sebuah game NFT yang berdiri di atas platform BSC atau Binance Smart Chain. Oragon sendiri didesain dengan tujuan memaksimalkan keuntungan dalam bermain game NFT atau yang terkenal sekarang dengan istilah play to earn. Jadi, sekarang ini adalah zamannya di mana teman-teman bisa mendapatkan dua keuntungan ketika bermain game di Oragon Egg. Yang pertama adalah teman-teman bisa menyalurkan hobi bermain game, dan yang kedua, teman-teman bisa sekalian mendapatkan keuntungan finansial dari kenaikan harga token Oragon Egg, serta nantinya teman-teman juga bisa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan item NFT di marketplace. Oragon Egg menetapkan slippage sebesar 13% dengan perincian sebesar 6% akan digunakan untuk pembakaran token dengan tujuan mengurangi supply dari token itu sendiri, serta aksi buyback yang secara rutin dilakukan oleh developer untuk mengontrol harga dari token itu sendiri. Selain itu, sebesar 4% akan digunakan untuk pemasaran, di mana pengertian pemasaran itu adalah untuk sarana berpromosi di banyak tempat, serta akan dijadikan modal untuk pendaftaran di banyak exchange, karena semakin banyak pasar yang bisa diraih, maka semakin banyak peminat dari token Oragon Egg itu sendiri, yang artinya harga akan bisa terus naik, dan itu merupakan keuntungan juga buat para holder. Dan sisanya yang lagi 1% akan dimasukkan ke wallet developer. Biasanya itu akan digunakan oleh developer untuk modal melakukan audit, karena dengan dilakukan audit, para holder maupun calon holder bisa lebih percaya pada Oragon Egg. Dengar-dengar Oragon Egg akan menggunakan jasa auditor Certik. Jadi, Certik merupakan sebuah auditor top yang berfokus dalam hal keamanan sebuah token atau koin, dan jika Oragon Egg lulus dalam audit ini, bisa dipastikan fundamental token Oragon Egg ini akan semakin naik, dan itu akan bisa menambah rasa percaya para hodler terhadap token Oragon Egg itu sendiri. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam bagian roadmap dari Oragon Egg. Sebagai token baru, Oragon Egg baru diluncurkan di kuartal ketiga tahun 2021, di mana saat itu Oragon Egg melakukan aktivitas updating website, pembuatan white paper, melakukan pembakaran token, serta melakukan aktivitas pemasaran secara gerilya. Dan di kuartal keempat ini, Oragon Egg memiliki banyak agenda, yaitu listing di CoinMarketCap, listing di CoinGecko, dan selain itu, Oragon Egg berencana akan listing di Centralized Exchange. Dan juga di kuartal yang sama, Oragon Egg akan meluncurkan game NFT-nya. Jadi, biasanya kalau sudah terlisting di Centralized Exchange, harga dipastikan akan pump. Apalagi ditambah nantinya game NFT akan diluncurkan. Kira-kira menurut kalian dengan agenda seperti itu, apakah token Oragon Egg akan bisa to the moon? Kasih jawaban kalian di kolom komentar ya. Oke, sekarang Dana akan kasih lihat kalian berapa jumlah hodler token Oragon Egg saat video ini dibuat. Menurut BSC Scan, jumlah hodler saat ini sudah di atas 11.000, yang dimana artinya ada kenaikan sebesar 1.000 hodler per video ini dibuat. Ini adalah prestasi yang luar biasa. Padahal Oragon Egg ini belum terlisting di mana-mana, hanya mengandalkan promosi para arminya di sosial media. Dan jumlah ini belum seberapa dibandingkan nanti ketika Oragon Egg terlisting di CoinMarketCap, CoinGecko, serta Centralized Exchange. Saya bisa menebak bahwa jumlah hodler nantinya akan tumbuh berlipat ganda setiap harinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke chart dari Oragon Egg itu sendiri. Saat ini, token Oragon Egg sedang masuk fase konsolidasi, dan biasanya di fase ini adalah kesempatan yang baik
buat teman-teman untuk melakukan pembelian sebelum harga dari token X itu sendiri mengalami kenaikan dan menuju ke ATH atau to the moon. Namun, kira-kira di harga berapa paling bagus untuk membeli token Oragon X itu sendiri? Mari kita analisa. Jadi, Dana analisa menggunakan sistem KG, di mana KG ini menggunakan alat bantu indikator Bollinger Band. Saat ini, harga mengalami koreksi. Namun, teman-teman bisa menaruh perhatian di area normal di bawah ini. Atau bisa kita lihat bahwa di sana ada support penting di mana setiap harga menuju support ini, maka harga akan mantul ke atas. Jadi, teman-teman bisa melihat reaksi harga apakah setelah menyentuh area support atau area normal di Bollinger Band ini di time frame H1, apakah harga akan balik melakukan rejection ataukah akan melanjutkan koreksinya. Teman-teman bisa terus melakukan pemantauan. Dan jika ternyata harga melanjutkan koreksinya, maka teman-teman bisa menaruh perhatian di area ini. Jadi, strategi dalam buyback adalah teman-teman bisa lakukan dengan cara averaging atau beli dengan cara mencicilnya. Jadi, jangan all in di satu harga ya. Karena jika terjadi koreksi, bisa dipastikan dana teman-teman akan nyangkut di atas. Walaupun sebenarnya sih bagi saya tidak masalah karena semasih token belum dijual, kita belum bisa dikatakan mengalami kerugian. Hanya nilainya saja yang berkurang. Jadi teman-teman yang sebelumnya nyangkut bisa lakukan hold dan sabar untuk menunggu harga melanjutkan tren naiknya lagi. Apalagi fundamental dari Oragon ini kuat. Nah, sekarang Dana akan kasih lihat kalian bagaimana gameplay dari game Oragon X itu sendiri. Mari kita simak video yang satu ini. Bagaimana? Bagus bukan? Nah, kira-kira menurut kalian bagaimana token Oragon X ini? Tinggalkan jawaban kalian di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu dari Dana. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa untuk subscribe channel Dana ini. Salam!